Baik, di sini saya akan membaca hasil ringkasan yang diberikan dosen kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 pagi, mata kuliah E-Marketing, NIM 1910416900. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Sini saya ada tugas yaitu meringkas bab 5 yang berjudul Desain Aus Experience. Yang pertama, 5.1 pendahuluan. Pernahkah Anda mengunjungi situs web yang benar-benar membuat Anda bingung dengan tautan yang berputus-putus, navigasi yang tidak intuitif, dan tag yang panjang dan tidak teratur? Atau sebaliknya, apakah Anda memiliki pengalaman web yang baru saja berfungsi di mana semuanya jelas, mudah, dan bahkan menyenangkan untuk digunakan? Jika demikian, Anda telah menemukan desain user experience yang ekstrim, user experience yang luar biasa, dapat menyenangkan dan mengonversi pelanggan. Sebaliknya, user experience yang buruk dapat menyebabkan hilangnya pendapatan dan hilangnya peluang pengunjung untuk berkunjung ulang. Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman. Tetapi situs web user experience dikatakan hebat bila situs web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam praktiknya, user experience untuk situs web, perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama: memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudah mereka untuk mengkonversi ke tujuan yang Anda inginkan. User experience merupakan langkah dasar pertama dari aset digital yang efektif. 5.3 Memahami desain user experience. User experience dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman fisik atau sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengaran mirip. Jadi ini merupakan panduan singkat tentang istilah-istilah yang harus Anda ketahui. User experience atau UX adalah kepuasan keseluruhan yang dapat digunakan dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. 5.3.1 Manfaat user experience adalah beberapa manfaat atau untuk menerapkan desain user experience ke strategi pemasaran digital. Good experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberikan Anda keunggulan kompetitif jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan. Pelanggan
Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. 5.4.1 Desain yang berpusat pada pengguna. Desain pengalaman pengguna, prinsip-prinsip inti dari desain user experience. Tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu prinsip apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktisi user experience untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkan sebaik mungkin. Ingatlah kutipan terkenal Henry Ford di sini. Jika saya bertanya kepada orang-orang yang mereka inginkan, mereka akan mengatakan kuda yang lebih cepat. Meskipun ini mungkin dampak seperti poin yang paling jelas, mengejutkan betapa seringnya pengguna dilupakan dalam user experience. 5.4.2 Kebergunaan dan konversi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Steve Krung, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukan. Krung 1997 sampai 2013. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konversi standar yang berisi aturan umum atau cara menyampaikan atau menyusun hal-hal di web. 5.4.3 Kesederhanaan. Dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah pengguna. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Faktanya penting untuk diingat bahwa sebagian besar pelanggan hanya menginginkan informasi paling mendasar dari Anda, seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. 5.4.4 Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Berikut adalah beberapa isyarat yang digunakan pengunjung untuk menentukan kredibilitas situs web. Apakah terlihat profesional dan cantik. Terus nomor telepon dan alamat yang menonjol di mana mereka mudah. Cara ini meyakinkan pengunjung bahwa Anda orang sungguhan di belakang situs web dan mereka sudah dijangkau. Informasi dan pribadi tentang kami, pelanggan, Anda ingin melihatnya. Inner perusahaan dan sangat tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang host kepala. Pertimbangan bahkan untuk menyertakan gambar karyawan dan profil untuk menambah kepribadian ke situs. 5.5 Mobile user experience. Ponsel tidak boleh menjadi
ruangan di user experience atau upaya digital lain harus diprioritaskan dalam strategi desain dan implementasi. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikan untuk web. Alih-alih sebaliknya. Merancang cara ini memiliki banyak keuntungan karena prinsip user experience seluler yang baik berfungsi dengan baik di situs penuh. Desain sederhana, antarmuka, linear, dan tombol fitur yang jelas. Mobile pertama juga memfokuskan Anda untuk memutuskan konten mana yang paling penting. Terus 5.5.1 perangkat seluler. Salah satu tantangan terbesar bagi ponsel user experience, dan memang setiap usaha yang melibatkan seluler adalah banyaknya kategori dan model perangkat yang berbeda yang tersedia. 1. Perkiraan menempatkan jumlah model headset ponsel di lebih dari 6.300, menjalankan lebih dari 20 sistem operasi yang berbeda. Cam Mobile 2011. Secara umum ada 5 kategori utama yang dapat dimasuki ke dalam perangkat seluler. 5.5.2 Pengguna seluler. Pengguna seluler dapat berbeda dari pengguna desktop. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah konteks pengguna ponsel, misalnya duduk di sofa versus bergegas ke pertemuan, mempengaruhi cara mereka menggunakan perangkat mereka. Tidak ada cara definitif untuk mendefinisikan konteks seluler. Semuanya bergantung kepada aset pengguna, merek, dan web. Tetapi penting untuk diingat bahwa Anda perlu mempertimbangkan konteks pengguna apapun itu. Kami akan melihat cara-cara melibatkan pengguna seluler dalam bab pemasaran seluler nanti di buku ini. Tetapi untuk saat ini penting untuk memahami beberapa cara di mana perilaku mereka dapat berbeda dari pengguna desktop standar. 5.5.3 Keterbatasan ponsel. Meskipun ada banyak manfaat untuk seluler, ada juga tantangan yang perlu diatasi oleh praktisi user experience. Layanan kecil, bahkan smartphone terbesar adalah layanan berkali-kali lebih kecil dari laptop standar, dan tablet berada di antara keduanya. Ini cukup sederhana, berarti bahwa pengguna memiliki yang jauh lebih kecil jendela yang akan digunakan untuk memahami dan memahami situs web, sehingga sulit untuk mendapatkan kesan keseluruhan tentang di mana segala sesuatu berada atau apa yang penting. 5.5.4 Prinsip-prinsip user experience seluler universal, seperti yang akan dibahas dalam bab pengembangan dan desain web. Ada 3 pendekatan utama untuk membuat konten yang dapat diakses seluler. Yang pertama, situs web seluler
disebut situs Mobi. Terus yang kedua, aplikasi asli dan web disebut aplikasi. Yang ketiga, situs web responsive, situs web yang beradaptasi dengan perangkat. 5.6 Pendahuluan langkah demi langkah untuk desain user experience. Proses desain UX terjadi sebelum, selama, dan setelah situs web sedang digunakan. Ikatan ini sangat erat dengan strategi dan penelitian, pengembangan dan desain web, SEO, strategi dan pembuatan konten, dan optimisasi konversi nanti. 5.6.1 Melakukan penelitian dan penemuan. Langkah pertama melibatkan melakukan penelitian terperinci tentang bisnis, pengguna, dan teknologi yang terlibat. Ini tercakup sepenuhnya dalam bab riset pasar, yang mencakup riset pengguna. Melakukan hal yang ini membuat praktis user experience tahu persis apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan audiens. Ini akan menghasilkan banyak data yang perlu disaring dan diatur. 5.6.2 Buat struktur dasar situs. Arsitektur informasi atau IA adalah tentang mengelola informasi, mengambil banyak data mentah, dan menerapkan alat dan teknik agar dapat dikelola dan digunakan. Tujuan dari ini adalah untuk membuat komunikasi dan pemahaman lebih mudah dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang logis, jelas, dan akrab. Arsitektur informasi suatu situs sangat penting untuk kegunaan kategori dan halaman harus mengalir di luas ke sempit. Struktur yang direncanakan secara intuitif akan memandu pengguna ke sasaran situs. 5.6.3 Menganalisis konten. Jika Anda bekerja pada situs web yang sudah ada, itu akan diisi dengan berbagai konten. Dalam hal ini, Anda perlu melakukan audit konten, yang merupakan pemeriksaan dan evaluasi materi yang ada. Jika situs web ini baru, atau jika Anda berencana untuk menambahkan konten baru ke situs web yang ada, Anda perlu menyusun strategi. Konten ini adalah paket yang menguraikan konten apa yang dibutuhkan dan kapan serta bagaimana konten itu dibuat. 5.6.5 Bangun navigasi. Navigasi harus memadu pengguna dengan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hanya tentang menu. 5.6.6 Buat tata letak. Halaman web dapat dipecah secara kasar menjadi 4 zona. Dapat dilihat pada slide. Masing-masing dari ini biasanya berisi jenis elemen dan konten tertentu seperti header di bagian atas halaman digunakan untuk mengidentifikasi situs dan menyediakan alat dasar. Logo atau tanda mengenal mungkin termasuk tagline merek. Terus ada navigasi utama, fitur masuk, bilah pencarian. Area konten sentral digunakan untuk menyajikan konten utama. 5.6.7 Merakit elemen-elemen lain. Setelah Anda mendefinisikan konten Anda dan
memetakan tata letak dasar setiap halaman. Anda perlu menambahkan semua elemen tambahan yang diperlukan situs web Anda. Ingat bahwa halaman tersebut harusnya hanya berisi elemen-elemen mungkin diperlukan oleh pengguna untuk mendukungnya di tugas mereka. 5.6.8 Tentukan desain visual. Positioning. Pencarian akan menjadi titik awal utama untuk situs Anda, atau itu akan menjadi alat tambahan yang berguna dalam kasus sebelumnya. Misalnya di situs e-commerce besar seperti Amazon, alat pencarian harus diposisikan secara terpusat dan jelas untuk mendorong pengguna untuk menggunakan ini sebagai alat navigasi utama. Dalam kasus terakhir, praktik terbaik menentukan bahwa itu harus di sudut kanan atas atau mudah diakses di sidebar. 5.6.9 Melakukan pengujian. Pengujian pengguna berarti memberi satu atau lebih pengguna akses ke situs web atau OTP dan mengamati bagaimana mereka berperilaku ketika menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Tujuan pengujian penggunaan bukan untuk menghilangkan setiap potensi masalah pada situs web. Itu tidak mungkin, terutama jika Anda mempertimbangkan seberapa subjektifnya hal ini. Tujuan adalah bekerja untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi pengguna dengan terus meningkatkan dan mengoptimalkan. Sekian penjelasan dari saya, ringkasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah penyebutan. Sekian dan terima kasih.